Ayuhal hadirun al a'izza wal barnamiju ba'dah kalimatut tarhibat walladhi sayaqumu bihazil kalimah al-haj Kiai Adibus Salih Anwar mudiratan lima hadis salafi Nurul Huda al-Islami iyahu mashkuro. Dear ladies and gentlemen, the first welcoming speech on behalf of the big family of the Nurul Huda al-Islami Islamic Boarding School, which will be delivered by the Honorable Kiai Haji Adibus Salih Anwar. The floor is yours. Hadirin, mari kita dengarkan sambutan yang selanjutnya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda al-Islami oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Adibus Salih Anwar. Dumateng panjenenganipun dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang kami muliakan hadirin hadirat wabil khusus kepada Kapolda Riau Bapak Irjen Polisi Iqbal atau yang mewakili, yang kami muliakan Kakanwil Kemenak Riau Bapak Haji Mulyardi atau yang mewakili, yang terhormat Kakan Kemenak Kota Pekanbaru DRS Sahrul Mauludi atau yang mewakili, yang kami muliakan Ibu Nyai Hajah Siti Aminah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda al-Islami, yang kami muliakan Kiai Haji Athoillah Salahuddin Anwar dari Lirboyo, yang kami muliakan Kiai Haji Zainuri Ma'ruf yang nanti insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua, dan juga yang terhormat kepada Kiai Mudhofir Basir sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda al-Islami, dan juga yang kami muliakan kepada seluruh jajaran pengurus NU di semua lapisan, dan juga yang kami muliakan kepada Dzurriyyah Muassis, Asatid dan Asatidah, Ustadzat, wali santri, dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Juga yang tidak lupa kepada seluruh santri putra maupun putri kelas 3 Sanawiyah dan kelas 3 Aliyah Madrasah Diniyah Nurul Huda al-Islami yang kami banggakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa mengadakan wisuda yang kesekian kalinya terhadap putra-putri panjenengan, baik yang lulus kelas 3 Sanawi maupun yang lulus kelas 3 Aliyah. Ini merupakan hal yang patut kita syukuri bersama, karena sampai detik ini berarti putra-putri panjenengan adalah putra-putri yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Ta'ala. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada dia hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama. Salah satunya adalah putra-putri panjenengan. Maka ini patut kita syukuri, karena masih banyak di luar sana anak-anak yang tidak seberuntung anak sampean. Masih banyak anak-anak yang tidak bisa mengenyam ilmu agama sebagaimana putra-putri panjenengan. Maka ini perlu kita syukuri, karena kalau kita melihat daripada firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," bahwa penciptaan jin dan manusia tidak lain kecuali hanya untuk beribadah. Nah, untuk beribadah dibutuhkan ilmu yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa sah dalam ibadahnya. Oleh sebab itu maka penting putra-putri panjenengan mengetahui ilmu-ilmu untuk ibadah. Dan kita tahu bahwa ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang ghairul mahdoh. Ada ibadah yang murni untuk Allah Ta'ala sebagaimana sholat, puasa dan sebagainya. Tapi juga ada ibadah sosial. Sehingga ketika putra-putri panjenengan punya ilmu, insya Allah apapun yang dilakukan, hal-hal mubah yang dilakukan itu bisa dikonversi sebagai sebuah ibadah. Asal tahu niatnya, asal tahu caranya. Sebagaimana makan, minum itu hal yang mubah.
Tetapi ketika makan minum itu diniati ibadah, diniati untuk kuat beribadah, untuk bekal ibadah, maka makan minum putra-putri panjenengan itu ada nilai pahalanya. Itulah kekuatan daripada niat dan kekuatan daripada ilmu, tata cara mengetahui ibadah. Kita analogikan ketika ada dua orang yang sama-sama datang ke masjid, satunya untuk duduk ya, kedua-duanya datang ke masjid, duduk, dua-duanya duduk, yang satunya niat untuk itikaf, yang satunya hanya niat karena capek. Duduknya itu karena capek. Maka kira-kira yang dapat pahala yang mana? Yang diniati itikaf, padahal yang dilakukan kedua orang ini sama-sama duduknya. Tapi yang satunya ngerti ilmunya, tahu caranya, sehingga akhirnya dia niati itikaf. Yang satunya tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya, maka dia tidak niat apa-apa. Sehingga yang tidak niat apa-apa tidak akan punya nilai ibadah. Ya dia cuma dapat istirahat saja. Tapi yang duduk dengan diniati itikaf mendapatkan nilai pahala. Itulah kekuatan daripada sebuah ilmu, kekuatan daripada sebuah niat, yang ini nanti bisa diketahui oleh putra-putri panjenengan kalau putra-putri panjenengan berada di pondok pesantren. Oleh sebab itu sekali lagi panjenengan harus bersyukur, dan wujud daripada syukur panjenengan, putra-putri panjenengan yang kelas 3 sanawiyah jangan diboyong dulu. Jangan dipulangkan dulu, teruskan sampai aliyah, eman-eman. Karena ilmu Allah sangat luas. Didawuhkan jaditis safinah fa'inal bahro amik. Perbarulah perahu kalian, karena sesungguhnya samudra itu sangat dalam, sangat luas. Sehingga ilmu yang diperoleh ketika tingkat sanawiyah itu masih belum cukup. Kalau bisa teruskan sampai aliyah. Lah kalau nanti sudah selesai aliyah, monggo. Mau diteruskan ke pesantren di Jawa, silahkan. Mau berkarir untuk kuliah di universitas umum, monggo silahkan. Yang penting jangan lupa untuk membekali anak itu dengan dasar-dasar ilmu. Aswaja an-nahdiyah, ini penting. Karena ilmu aswaja an-nahdiyah inilah yang insya Allah nanti akan mengantar putra-putri panjenengan menjadi itu tadi yang disampaikan oleh perwakilan wali santri, menjadi investasi akhirat panjenengan. Karena untuk menciptakan anak yang soleh insya Allah gampang, tetapi gimana menjadikan anak itu mau yat ulahu, mau mendoakan kepada orang tua, ini butuh proses panjang. Karena ada sebagian pesantren yang tidak meyakini hal tersebut. Mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal itu hukumnya haram, ziarah kubur haram. Lah kalau sudah punya keyakinan seperti itu, panjenengan sebagai orang tua pasti akan menyesal. Kenapa? Ya karena wujudnya anak yang menjadi investasi kita ternyata apa? Nggak bisa diharapkan. Boro-boro mendoakan, ziarah kubur aja nggak mau ketika panjenengan sudah wafat. Mau seperti itu? Kan boten. Harapan kita bahwa anak ini menjadi investasi kita, yang mau mendoakan kita baik ketika kita masih hidup ataupun ketika nanti kita sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Maka penting untuk memberi pengetahuan kepada anak-anak hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah nahdiyah ini, supaya tetap menjadi harapan kita nanti baik ketika kita masih hidup ataupun ketika kita sudah meninggal. Maka sudah benar putra-putri panjenengan taruh di Pondok Nurul Huda Al-Islam ini sudah benar. Karena di pondok ini betul-betul mengajarkan aswaja. Di situ kita lihat ada lambang NU. Ini sudah menjadi password bahwa di sini diterapkan ilmu ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Lah kalau sudah tamat aliyah, monggo silahkan kemana saja. Dan terbukti tamatan output yang dihasilkan dari pondok pesantren ini betul-betul bisa melanjutkan ke berbagai posisi. Ada yang teruskan ke pesantren, ada yang masuk ke Polri, ada yang masuk ke TNI dan sebagainya. Karena monggo, ketika sudah punya ilmunya, putra-putri panjenengan mau berkarir di mana saja monggo. Sing penting sudah punya modal, punya bekal. Sehingga nanti ketika dia berkarir di kepolisian, berkarir di tentara atau mungkin di dinas-dinas, maka dia akan bisa dakwah ke masing-masing masing-masing tempat kerjanya. Nah ini penting, karena tidak semua orang itu datang ke majelis taklim, tidak semua orang itu datang ke masjid, sehingga mereka-mereka yang belum berkesempatan datang ke majelis taklim,
belum punya kesempatan datang ke masjid, ini bisa mencari ilmu dari putra-putri panjenengan yang kebetulan sama-sama di kantor kabupaten sananya, atau sama-sama di kepolisian sananya, atau sama-sama di TNI sananya, atau mungkin ada yang di kesehatan, di kedokteran dan sebagainya. Maka perluas dakwah daripada putra-putri panjenengan. Dakwah itu tidak melulu hanya di madrasah atau di masjid atau di musola, tidak. Tetapi nanti di mana saja tempat dia berada, di mana tempat nanti dia berkarir, disitulah nanti dia bisa berdakwah. Dari mana dia dakwah, modal dakwahnya? Ya dari pesantren ini. Dari pesantren ini. Maka oleh sebab itu panjenengan sebagai orang tua harus betul-betul mensupport anaknya yang ada di pesantren, supaya betul-betul bisa menyelesaikan studinya di pesantren ini sampai aliyah. Nah setelah itu nanti terserah nanti kecondongan anak panjenengan itu kemana. Kalau mau pengen neruskan ke pondok yang lebih tinggi lagi, pondok salaf, monggo, di Jawa banyak sekali. Dan kebetulan muassis pondok pesantren Nurul Huda Yai Maksudi Jamsari, Allah yarham, lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau adalah alumni pondok pesantren Lirboyo, sehingga sanad daripada pondok pesantren Nurul Huda ini ya ke Lirboyo. Dan Lirboyo pendirinya adalah murid daripada Syekhona Khalil, dan Syekhona Khalil itu berguru di Mekah dan selanjutnya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ini penting, rantai silsilah itu semacam itu penting. Silsilah sanad itu sangat penting. Karena banyak sekali sekarang pondok-pondok, tetapi ya itu tadi, ternyata dia mengharamkan tahlilan dan sebagainya, mengajarkan orang menjadi orang yang tidak nasionalisme, bahkan menganggap Indonesia itu adalah tauhid dan sebagainya. Ini kan bahaya. Maka embrio teroris itu muncul dari pemahaman yang keliru seperti itu. Maka kita tidak berharap hal itu terjadi pada anak-anak kita. Maka penting bagi orang tua untuk betul-betul memahamkan anaknya terkait akidah yang benar, terkait keyakinan-keyakinan yang benar. Berikutnya kami mewakili daripada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda juga mengajak kepada seluruh wali santri agar mempercayakan putra-putri panjenengan di sini dengan, kalau tadi bahasanya dibuang, saya juga sedikit cocok, tetapi kalau lebih tepatnya mungkin mewakilkan, karena sebenarnya pendidikan anak itu kewajiban panjenengan sebagai orang tua. Jangan hanya enak buatnya tetapi nggak mau merawatnya, nggak mau mendidiknya. Sebenarnya kewajiban mendidik anak itu ya orang tua. Cuma mungkin barangkali panjenengan nggak punya waktu untuk mendidik langsung anak panjenengan. Panjenengan mungkin punya waktu tapi tidak punya kemampuan. Maka alhamdulillah Nurul Huda Al-Islam ini menjadi wakil panjenengan untuk menggugurkan dosa-dosa panjenengan, karena panjenengan tidak bisa mendidik putra-putri panjenengan. Nah, kalau menjadi wakil dan orang tua itu punya hak, boleh untuk mentakzir anaknya ketika anaknya melakukan pelanggaran, itu boleh. Tapi dengan takziran atau pukulan-pukulan yang ghairul mubarrih. Makanya ketika ada anak usia 7 tahun itu sudah wajib diperintah untuk sholat. Diperintahkan ya, diperintahkan. Entah nanti dia sholat atau tidak, yang jelas ketika sudah 7 tahun itu diperintahkan untuk sholat. Lah kalau nanti sudah usia 10 tahun, kalau nggak sholat boleh dipukul. Tapi hindari daerah-daerah yang membahayakan. Seperti kepala itu jangan. Jangan sampai memukul kepala anaknya, karena di kepala itu sumber saraf, semua saraf itu di kepala. Monggo nanti yang dipukul betisnya, pakai sesuatu yang tidak membahayakan. Jangan mukul betis anaknya pakai pisau, itu bahaya. Jadi pakai sajadah atau apa gitu dipukul. Kalau itu memang efektif untuk menjadikan anak panjenengan mau untuk sholat. Kalau dipukul tetap nggak mau, cari cara yang lebih efektif. Apa? Mungkin dikasih reward, dikasih hadiah. Welek gelem sholat tak tumbasni permen. Ya nggak apa-apa.
Karena mungkin anak itu beda karakter, beda sifat. Kalau dikerasin malah nggak mau, maunya dihalusin. Ya monggo, panjenengan sebagai orang tua yang lebih tahu karakter panjenengan, maka panjenengan nanti akan ngerti mana yang lebih efisien, lebih manfaat, lebih efektif untuk menjadikan anak panjenengan mau sholat. Nah padahal usia 10 tahun itu usia di mana anak masih belum berkewajiban untuk melakukan sholat kalau memang dia belum akil balik. Harapannya apa? Wong belum akil balik, belum mukalaf kok sudah diperintahkan untuk menjalankan sholat. Ini membuktikan ini untuk membiasakan anak panjenengan untuk tidak mudah meninggalkan sholat. Sehingga ketika sholat itu sudah terbiasa, dia akan menjadi menyesal kalau berani meninggalkan sholat. Dan kita tahu bersama kemarin dalam peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati pada tanggal 27 Rajab, bahwa satu-satunya syariat yang langsung didapat oleh Kanjeng Nabi dari Allah Ta'ala ya sholat. Karena sholat ini menjadi identitas bagi orang-orang Islam. Bahkan orang non muslim aja tahu bahwa sholat itu kewajiban bagi orang Islam. Oleh sebab itu maka untuk membiasakan itu, karena panjenengan sebagai wakil, karena panjenengan mewakilkan kepada Pondok Nurul Huda Islami untuk mendidik putra putri panjenengan, ya maka peran pondok ini bagaikan orang tua. Peran pondok pesantren ini sebagaimana orang tua yang di situ boleh mentakzir, membimbing, mendidik dan sebagainya, dan bahkan mendoakan. Kadang orang tuanya sendiri lupa mendoakan anaknya. Kalau di pesantren insya Allah setiap sholat itu difatihai putra putri panjenengan dan didoakan oleh muassis Yai Maksudi dan penerus-penerusnya. Karena dalam doa-doa beliau setiap habis sholat itu pasti didoakan. Maka ini penting. Karena kadang ketika kita sudah ikhtiar zahir, tetapi ikhtiar zahir itu tidak berhasil, dan berhasilnya karena ditembus dengan ikhtiar batin. Maka itulah penting dan nikmatnya ketika putra putri panjenengan diberi kesempatan untuk mondok di Nurul Huda Al Islami. Maka sekali lagi monggo, barangkali ada saudaranya, ada tetangganya yang belum berkesempatan memondokkan anaknya, direkomendasikanlah untuk mondok. Kasihan eman-eman. Ya kasihan anaknya juga kasihan orang tuanya. Ya, kasihan anaknya juga kasihan orang tuanya kalau sampai anak tersebut tidak mengetahui ilmu agama. Yang berikutnya, kami mewakili daripada Pondok Pesantren Nurul Huda Islami, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara wisuda ini. Kami tidak bisa membalas apa-apa, hanya balasan doa dari kami. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas berlipat ganda atas kebaikan-kebaikan panjenengan semua. Dan yang kedua, kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam penyambutan atau hidangan dan lain-lainnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya kami manusia pasti punya kekurangan. Oleh sebab itu dengan tulus kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua. Dari kami mewakili daripada Pondok Pesantren Nurul Huda Islami, kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.